Oke, teman-teman kebebasan luar biasa, mahasiswaku di seluruh Indonesia. Hari ini kita mau membahas mengenai resensi. Jadi berbicara masalah pemakaian bahasa, tentu kita harus selalu menggunakan bahasa yang baik, benar dan santun. Ini prinsip ya. Jadi Mas Arya tentu harus selalu melihat dan mengingat bahwa dalam berkomunikasi kita selalu memanfaatkan bahasa yang baik, benar dan santun. Pilihan diksi penting, melihat situasi dan kondisi penting, melihat kontekstual penting. Sehingga kalau dalam situasi komunikasi dengan lawan tutur, tentu teman-teman harus selalu memperhatikan bagaimana kita bisa melihat semua komponen dalam tuturan itu bisa menghasilkan sebuah komunikasi yang baik, komunikasi yang santun, komunikasi yang betul-betul bisa membuat nyaman antara penutur dan lawan tutur. Kemudian yang kedua, terkait dengan resensi. Resensi ini akan membahas mengenai keunggulan dan kelemahan sebuah karya. Bisa resensi novel, bisa resensi buku, bisa resensi film. Bisa juga resensi hasil karya seseorang yang memang itu dituangkan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk audiovisual. Nah, oleh karena itu, ada prinsip-prinsip bagaimana kita melakukan resensi dengan 5M. M yang pertama, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahannya apa. Nah, sehingga pada tataran keunggulan dan kelemahan ini, kita sebagai seorang yang meresensi sebuah buku, novel, ataupun film harus melihat secara objektif. Jadi berdasarkan fakta dan data empirik harus kita kaji, kita tuangkan dalam bentuk ulasan, sehingga nanti fakta-fakta data empirik yang dikaji, kalau menentukan keunggulan ya bisa ditunjukkan sebagai bagian dari pembeda yang bisa dikuatkan dalam sebuah proses penyampaian ide gagasan dalam sebuah novel, penyampaian ide gagasan dalam sebuah buku, penyampaian ide gagasan dalam sebuah modul, atau penyampaian ide gagasan pesan dalam sebuah film. Nah, oleh karena itu teman-temanku yang badan luar biasa, saat melakukan resensi tentu harus memahami betul, membaca dan memahami apa isi dari apa yang kita resensi. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita melihat kelemahan juga harus didukung fakta data empirik, mengapa ini dikatakan lemah, mengapa ini dikatakan kurang. Sehingga dalam konteks ini seorang pembuat resensi, penulis resensi harus betul-betul memahami fakta-fakta dan data empirik di dalam sebuah buku, dalam sebuah novel, dalam sebuah modul, atau dalam sebuah film. Nah, sehingga apa? Ketika nanti dilihat dari sisi analisis kesalahan berbahasa, dari sisi kesantunan dalam bertutur, dilihat dari sisi kekurang tepatan memilih diksi, kekurang tepatan situasional untuk membaca, itu semua boleh dikritisi, dan ini menjadi bagian upaya kita untuk mengkritisi sebuah karya. Dan karya ini tentu nanti akan betul-betul bisa kita pahami betul. Dalam sebuah resensi kita akan melihat keunggulan dan kelemahan ini sebagai dasar untuk nanti kita menilai sebuah buku, sebuah modul, sebuah novel, ataupun karya film. Dan ini menjadi salah satu bagian penting seorang peresensi harus mampu menunjukkan keunggulannya apa, kelemahannya apa, lalu ada sisi penguatan yang nanti bisa kita lakukan pada M pertama, mengidentifikasi keunggulan kelemahan, lalu M yang kedua itu merencanakan sebuah promosi atau merencanakan sebuah statement bagaimana menyatakan sebuah keunggulan dan menyatakan kelemahan yang berimbang tanpa ada like dislike, tanpa ada aspek suka dan tidak suka dari seorang resensator. Oleh karena itu kita harus menunjukkan fakta-fakta data empiriknya, sehingga dalam konteks ini kita kemudian menindaklanjuti dalam aspek tulisan-tulisan kita. Sehingga kalau kita membuat resensi itu tentu kita mengungkapkan fakta-fakta data empirik yang bisa disampaikan, lalu keunggulan-keunggulannya apa didukung dengan fakta data empirik, lalu kelemahan-kelemahannya apa didukung fakta data empirik. Baru kita sebagai seorang penulis resensi harus mampu menilai dengan objektif, dengan apa yang kita kaji, kita kritisi, sehingga disitulah nanti kita betul-betul akan memberikan satu penilaian sebuah karya kepada publik betul-betul berdasarkan fakta dan data empirik. Jadi kita tidak pada dasar like dislike, suka tidak suka, tetapi betul-betul karena fakta data empirik yang kita kaji, yang kita ulas, kita bahas secara kritis, dan itu akan menjadi pertimbangan para pembaca, sehingga nanti akan memilih buku, novel, modul, ataupun film yang akan ditonton. Oleh karena itu
Sekali lagi saya sampaikan pada teman-teman kehebat dan luar biasa, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia luar biasa. Ini menjadi semangat kita untuk senantiasa memanfaatkan, menggunakan bahasa yang baik, benar, dan santun untuk bisa membuat sebuah resensi buku yang baik, yang benar, yang santun, dan tentu ini akan berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia, karena ini menjadi bagian upaya kita untuk mendukung program literasi, gelar gerakan literasi Arvus Ratulisa, dan juga mendukung komunitas Lisa, pendidikan, dialog pendidikan literasi bahasa dan sastra. Ini tentu akan membuat ruang-ruang bersama Lembaga Literasi Arvus Ratulisa untuk terus mendukung program pemerintah GLN, Gerakan Literasi Nasional, sehingga kita selalu mendukung program gerakan literasi agar nanti program-program gerakan literasi akan membawa dampak untuk kemajuan dan kejayaan multigenerasi NKRI. Maka selalu Pak Romadi gaungkan, ayo berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena komitmen itu Pak Romadi selalu meluncurkan lagu Ratulisa, di sini baca, di sana baca, di mana-mana kita membaca, oh yeah. Di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis, tra la 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 tra la 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 la. Oke, jadi teman-teman hebat luar biasa, inilah upaya kita untuk membuat sebuah resensi yang baik, resensi yang berbobot, resensi yang berkualitas, tunjukkan keunggulan berdasarkan fakta empirik, tunjukkan kekurangan berdasarkan fakta data empirik, dan tentu buatlah sebuah statement, pernyataan yang betul-betul objektif, bisa menjadi pertimbangan pembaca atau penonton untuk bisa membaca buku, novel, cerpen, ataupun apapun, dan karya-karya film yang dihasilkan para sutradara dan juga para penulis novel, penulis buku, dan lain sebagainya. Semoga kita semua tetap menjadi salah satu bagian generasi Indonesia yang selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun untuk terus mendukung program Aku Cinta Bahasa Indonesia, Aku Bangga Bahasa Indonesia luar biasa. Bersama saya Muhammad Romadi Ratulisa, mari kita tunjukkan bahwa kita teladan berbahasa yang baik, benar, dan santun untuk seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.